Ketika Heiki mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Apakah Anda tidak mengkhawatirkan Matt, Lord Ares? Ares, Dewa Perang, terkekeh, menarik Ksatria Hitam di depannya, berbisik di telinganya. Ketika saya melihat lampu jiwa Matt tidak padam, saya tahu dia akan bisa hidup kembali. Tapi, jika saya tidak membuat tampilan tertekan ini, apakah menurut Anda anak itu Feng akan menyerahkan kemampuan aslinya? Otak, pastikan untuk menggunakan otakmu. Berbicara tentang yang terakhir, Ares Sang Dewa Perang memukul kepala Heiki dengan keras. Hari ini, dia menyaksikan kuil 12 penunggang kuda menjaga bagian luar. Meskipun dalam hatinya dia bersyukur, tetapi dia membenci besi dan baja. Sekarang sulit untuk mengambil kesempatan, wajar untuk mengalahkannya dengan keras. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, tanpa fleksibilitas, tidak peduli seberapa halus sebuah rencana, itu tidak dapat diimplementasikan. Kepala Heiki berdengung. Semua ini adalah rencana Lord Ares, Dewa Perang. Kapan Master Ares bermain seperti ini? Tiba-tiba, Heiki sepertinya memikirkan sesuatu. Tuan Ares, apakah Anda mengatakan bahwa angin dapat dipercaya? Saya pikir waktu kemunculan anak ini terlalu aneh. Begitu dia muncul, itu adalah panggilan klan naga hitam, dan kemudian dia ditempatkan di kuil. Dan itu adalah masalah monster yang menyerang kuil. Tidak masalah bagaimana menurutmu, itu tidak ada hubungannya dengan anak ini. Ares, Dewa Perang, melirik Ksatria Hitam itu, dan berpikir sedikit. Kesetiaannya pada kuil itu benar. Jika dia tidak setia pada kuil, dia akan mengajariku hal-hal ini. Akankah dia kembali ke kuil dengan kecurigaan besar dalam Perang Dunia I? Jangan lupa betapa kuatnya strategi Feng. Dia masih tidak tahu bahwa saya menghitung bisnisnya. Di bawah premis ini, dia masih bekerja untuk kuil, dan kemungkinan mengkhianati kuil sangat rendah. Namun, saya telah meminta orang untuk memeriksa tempat kamu. Tidak ada orang seperti Feng. Diperkirakan dia telah menyinggung orang-orang di wilayah bintang lain dan harus datang ke Aula Suci Zan untuk menopang tubuhnya. Heiki dengan cepat berkata begitu dia mendengar berita itu. Lalu jika kita menerima angin, bukankah kita akan berbalik melawan musuhnya? Dewa Perang Ares menamparkan kepala kuda hitam itu lagi. Otak. Pikirkan tentang itu. Jika Feng memiliki tangan, siapa yang dapat menggerakkan dia dengan strateginya? Dan apakah Anda melihat Feng memimpin para prajurit? Dia hanya memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan, bukan kemampuan untuk melatih pasukan. Selain itu, selain Olympus, siapa yang aku takuti dalam pertempuran melawan Istana Suci? Heiki mengerti, dan dia menyeringai. Itu masih Dewa Perang yang hebat. Di dalam kuil, Qin Yichen, yang tidak tahu bahwa dia sedang rutin, tiba-tiba bersin. Bukannya Qin Yichen tidak mempersiapkan diri untuk rutinitas Dewa Perang Ares, tetapi Dewa Perang Ares mengalami rasa sakit karena hampir kehilangan tangan dan kakinya kali ini dan tumbuh terlalu cepat. Siapa yang memikirkanku begitu banyak? Merasa tertekan di dalam hatinya, Qin Yichen bercanda dengan santai dan mengubah suasana hatinya. Sekarang tidak bisa membiarkan Ares, Dewa Perang, bertanya tentang strateginya sendiri. Jika dia benar-benar mempelajari metodenya sendiri secara sembunyi-sembunyi, bagaimana dia bisa mengalahkannya? Tidak, sekarang aku harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali Matt. Karena Qin Yichen sudah memiliki kuil di tangannya, dia sudah memiliki dasar di hatinya. By Reading tidak mudah mati. Bahkan jika dia terluka parah, meminjam kekuatan kepercayaan God of War dalam krisis kemungkinan besar akan dapat melarikan diri. Hanya 10 monster tingkat 5 yang jauh lebih berbahaya daripada ketika dia menghadapi 10 naga jahat sendirian di perang terakhir. Bahkan jika kekuatan cedera parahnya sedikit terpengaruh, itu tidak akan mati di tangan monster tier 5 saja. Sepertinya Matt harus diambil. Hai, bagaimana perasaan saya bahwa saya telah menjadi pengasuh kuil? Itu baru saja dihancurkan oleh tanganku sendiri, dan sekarang akan dibangun kembali. Ini sebenarnya hal yang merepotkan. Baru saat itulah Qin Yichen melihat ke kejauhan. Dalam pertempuran, jika saya adalah Matt, seseorang yang setia pada kuil, bagaimana saya memilih untuk melarikan diri setelah menemukan bahwa kuil tidak dapat dipertahankan? Mata Qin Yichen redup, dan dia tanpa sadar datang ke tempat By Reading bertarung sampai mati. Tidak ada bahaya untuk dijaga di sini, kita harus mundur selangkah. Qin Yichen meniru situasi yang mungkin dihadapi Matt Baiki dalam pikirannya. Pertama-tama mundur, dan kemudian mundur. Beberapa langkah pertama mudah untuk mundur, tetapi semakin jauh di belakang yang diambil Qin Yichen, dia akan berpikir lama. Karena ada begitu banyak berita yang tidak dia ketahui, setiap langkah mungkin menjadi arah di mana By Reading mundur. Beberapa ratus meter kemudian, Qin Yichen mundur ke tepi kuil. Jika kesimpulannya benar, By Reading akan berpegang teguh pada ini paling banyak, dan sisanya harus menjadi bawahannya. Memikirkan hal ini, Qin Yichen melihat sekeliling, memikirkan rute serangan 10 monster tingkat 5, memilih 3 arah, dan terbang menjauh. Kesadaran Qin Yichen terbuka, tidak melepaskan informasi apapun tentang Bai menunggangi kuda. Berdasarkan fakta bahwa Ares, Dewa Perang, kembali ke kuil hari itu,
tetapi tidak melihat Bai Riding Te. Itu mungkin dalam jarak 80 mil. Mengingat kemungkinan besar yang terluka membawa Bai Riding yang koma. Hindari binatang buas yang mengamuk di langit. Cakupan kegiatan mereka harus dikompresi hingga 20 mil. Mereka tidak bisa bersembunyi di dekat kuil, setidaknya 10 mil jauhnya. Qin Yichan terus berpikir dalam benaknya, dan tubuhnya terbang tinggi dan jatuh. Jika Bai Si secara khusus melihat adegan ini, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk membunuh Qin Yichan. Karena rekaman penerbangannya hampir sama dengan rute kekalahan mereka. Sayang sekali dia tidak bisa melihatnya sekarang. Di bawah naungan sinar bulan, Qin Yichan, yang sengaja menyembunyikan napasnya, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali itu adalah Dewa Perang Ares. Setelah beberapa saat, Qin Yichan melihat gunung di depannya, dan tiba-tiba tersenyum. Pegunungan di sini adalah tempat yang baik untuk menyingkirkan pandangan monster tier 5. Selama mereka menyingkirkan pandangan itu dan menemukan tempat untuk bersembunyi, mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Memikirkan hal ini, Qin Yichan jatuh dan mencari tanah demi inci. Saya takut ketinggalan informasi khusus menunggang kuda putih. Tetapi setelah pemeriksaan putaran pertama, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Qin Yichan mengerutkan kening. Di mana masalahnya? Mereka tidak bisa pergi ke tempat lain. Mungkinkah kuil itu memiliki sesuatu yang tidak aku ketahui? Sarana untuk menyembunyikan nafas sepenuhnya? Ini tidak mungkin. Belum lagi kekuatan Qin Yichan saat ini, tetapi pengalamannya saat ini saja. Setelah melengkapi di kuil beberapa hari yang lalu, setidaknya melampaui lebih dari 90 orang dewasa. Tapi dengan begitu banyak wawasan, dia tidak menemukan jejak Bai Riding. Itu agak terlalu aneh. Matt, keluar di mana kamu? Saudaraku, aku merindukanmu. Qin Yichan merasa sedih. Pria sial ini berharap dia tidak akan pernah bertemu dengannya di hari kerja. Tetapi sekarang lebih baik. Dia telah menjadi orang pertama yang dipedulikan Qin Yichan. Qin Yichan terdiam. Pada saat ini, tiba-tiba, ada sedikit suara percakapan tidak jauh, dan mata Qin Yichan berbinar. Tanya penduduk asli jika Anda tidak tahu. Segera bergegas ke arah suara.